Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan kembali mengkaji pelajaran tasawuf, yaitu kitab Minhajul Abidin dengan syarahnya Sirajul Talibin, di mana Imam Al-Ghazali berkata, fa'lam anna dzunuba fil jumlati salah satu aqsam. Ketahuilah bahwa dosa-dosa secara global ada 3 bahagian. Jadi para jemaah, secara global kalau tidak diperinci satu demi satu, maka dosa tanyo dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis dosa atau 3 macam dosa. Tapi apabila diperinci kepada satu persatu, maka tidak sanggup dihitung. Tidak bisa dihitung dosa. Nah, ini dikelompokkan secara besar, ada 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini nanti punya 3 macam cara kita menyelesaikannya. Ahaduha tarkul wajibatillahi subhanahu wa ta'ala alaika min salatin au saumen au zakatin au kafaratin au ghairiha. Salah satunya 3, salah satu daripada 3 tersebut, yaitu meninggalkan segala macam yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala di atasmu. Jadi dosa yang model pertama, apapun yang diwajibkan oleh Allah taala kita tinggalkan. Nah, hal-hal yang diwajibkan Allah taala itu bisa berupa salat, puasa, zakat, kafarat, dan hal-hal yang lain. Nah, ini dosa yang pertama. Jadi kalau kita lihat, dosa jenis pertama adalah tarkul ma'murat. Meninggalkan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Yang jenis dosa yang pertama. Contoh disebutkan oleh Imam Ghazali min salatin, berupa salat. Meninggalkan salat berarti dosa. Di dalam Sirajul Talibin dituliskan fa in kunta qad tarakta salatam minal khamsi au sallaitaha fi saubin najisin au badanin najisin au makanin najisin au sallaitaha biniyatin ghairi sahihatin lijahlika bisyartin niyah. Nah, karena kadang-kadang salat itu kita sering kadang-kadang meninggalkan salat 5 waktu. Enggak sekarang, dulu mungkin pernah meninggalkan salat 5 waktu. Atau kita salat, tetapi rupanya pakaian kita bernajis. Nah, ada pulih kadang-kadang, dah sembayang nah, tapi pakaian menajis. Dan rak likut karena pukun pijak mati langkep tu. Anak dia tahu rumah tempat biasa ada gantung bah. Tung baje, hut dijak ba empake kenalan baje ka mati. Bro gero dijak, anak ada depu dah yo, tak cok dah sembayang dengan pakaiannya.
Ya. Atau badan menajis. Ya, kita sembahyang tapi badan kita bernajis. Nah, atau pokoknya tidak benar dalam mensucikan diri katanya hana betul. Nah, biasa katanya hana betul bab mencuci para jamaah salah saboh ji bab masalah bukan. Nah, katanya pulam yang bekerja siguro kadang katanya kerja yang membuat kotor, ya urang kerja bab bengkel kena. Yang kerja bengkel pasti mu ada. Hitam ada. Atau tak kerja sebab yang hubungan dengan tanah pasti juga berdaki kuku katanya. Daki di kuku apabila kita berwudu, apabila daki itu terjadi dari debu-debu lalu masuk ke bawah kuku menjadi daki, maka menurut para ulama daki itu menghalangi sampainya air wudu ke anggota yang zahir, karena di bawah kuku itu anggota yang zahir, anggota wudu yang zahir. Maka dengan tidaknya sampai air wudu dipastikan berarti kita tidak benar bertaharah bersuci daripada hadas kecil. Lalu dengan tidak sucinya kita dari hadas kecil kita salat, maka salat kita tidak sah. Nah, maka hati-hati ya kuku-kuku ada dan sembahyang. Maka lebih baik kuku baik panjang-panjang, takoh juga deh. Karena panjang sukar untuk kita jaga. Kalau kita potong, mudah untuk kita jaga. Nah, ini contohnya. Atau tempat yang kita salat bernajis. Nah, tempat menajis danyo. Anak tak mengerti kadang hukum-hukum yang ada sembahyang kadang berserakan najis. Tak sembahyang aja udah tuh najisnya. Maka salat kita tidak sah. Artinya kita meninggalkan salat. Dianggap meninggalkan salat. Atau kita salat, sallaitaha, engkau melakukan salat, biniatin ghairi sahihah, dengan niat yang tidak benar, yang tidak tepat. Bahkan, kenapa? Lijahlika bisyartin niyah. Karena engkau tidak paham tentang syarat-syarat niat. Merukun nih, anak ada pulih katanya. Nah, kasat, ta'arat, ta'in, yang nabak ni, anak mupum ni katanya. Tumayang aja, Allahu Akbar. Pokoknya Allah Akbar, urung, katanya, Allah Akbar. Kiban cara tanit yang betul, di mana tempat niat, apa syarat-syaratnya, kita tidak tahu. Maka salat kita tidak sah. Berarti kita telah melakukan dosa, yaitu meninggalkan salat. Kahana tasmayang, katanya, ganggap. Ya. Nyan menyoleke nyan kasus kiban. Fatak biha an akhiriha. Maka qadalah salat tersebut di waktu lainnya. Apabila terjadi kasus lekenyan, berarti kita sudah berdosa karena meninggalkan salat. Maka kita berkewajiban mengqadah. Artinya melakukan kembali salat tersebut di waktu yang lain. Dosa sika dosa. Tapi salat harus dibayar. Maka lakukan qadha di waktu yang lain. Kemudian fa in syakakta fi adadi ma fataka minha. Ternyata salat yang kita tinggalkan atau tidak sah seperti yang kita ceritakan tadi sudah banyak sekali sehingga kita ragu, syakakta. Engkau sudah menjadi ragu, ma fataka minha, apa yang luput, apa yang engkau luput daripadanya. Hana tak dudit le, ditna tinggal tak lu dari muda tu roji. Dari ban balik gedanya, kah tinggal sama yang ini nyo. Hitan dom sama yang nyo pun. Kadang na tiga go, kadang hana li, tak lu kah haik dah bilum. Hana so tinggal tak hana catat. Maka apabila seperti itu terjadi, yang biasa umumnya orang terjadi. Hana mudit ditna yang tinggal. Gedepu jino kapayah kata, tapi hana gedudit le ditna yang tinggal, padit boh payah ketinggal. Nyan husiba mim muddati bulughika. Niscaya dihitung semenjak balik engkau. Umum padit balik kerana kamu tanya uragam, pajan pun melumpo basah, mimpi basah. Nyan wadanya engkau kira balik kerana dihitunglah semenjak tersebut. Ibu-ibu, kapan pertama sekali berhaid? Nah, hitunglah semenjak hari tersebut.
ditna ka wate ta hitung. Nah, hitung watenya. Watarki qadaril ladzi watarakal qadaral ladzi tayakkana. Setelah dihitung dari umur kita balik sampai kita ingin mengqadanya, berapa banyak salat sudah. Yang hana ta hitung yang dingai le. Ta hitung badi trip. Thiu thun ler tu 60 rom. Ta kali limang, kaditna semayang. Ta kali padit thun. Kemudian tinggalkan alladzi tayakkana, waktu-waktu yang kita yakin bahwa kita telah melakukannya. Alladzi tayakkana annaka addaitaha. Kita yakin telah melakukannya. Maksud contohnya situn. Ta hitung bahwa situn leher tuh 60 ta kali limong. Dari jumlah tersebut berapa yang ta yakin na ada pubut? Padit boh ta yakin na ada pubut. Ternyata na ada pubut monyo ta yakin maksud 7 rutuk. Berarti padit yang hana ada pubut. Itu bitlah padit yang hana ada pubut nyan ke yang perle takada. Nyan untuk menghitung berapa jumlah salat yang kita tinggalkan, yang kita qada. Wa taqdi baki, dan engkau qada yang selainnya tersebut. Yaitu yang hana ta yakin na ta pubut nyan ke yang wajib takada. Au saumen, atau yang kita tinggalkan, perintah Allah yang kita tinggalkan adalah puasa. Fa in kunta qad taraktahu fi safarin aw walam taqdihi, karena kadang-kadang kita meninggalkan puasa dalam kita bersafar sedangkan kita belum mengqada, yang kan menjadi dosa. Jika dosa ada, au aftarta amidan, atau kita membuka puasa secara sengaja tanpa udzur syar'i dan ke dosa sit. Au nasita niyata billail, atau kita lupa berniat di waktu malam. Mazhab Syafi'i kanji puasa, ya kan? Hana tanit buklam. Banda budoh ka tuboh, buklam hana tanit kanji puasa. Ka berdosa ditanya. Walam taqdi, dan belum kita qada. Fa ta'rifu majmu'a dzalika bitaharri wal ijtihad. Maka kita harus mengenal, harus mengetahui mananya berapa banyak sudah puasa yang kita tinggalkan. Ya, harus jarian, hanya santai-santai. Harus sedot, harus minta, harus periksa bitaharri, periksa berapa salat yang pernah saya tinggalkan semenjak saya balik juga. Puasa. Padit boh puasa na tertinggai. Leuh tertinggai, baru kita menyibukkan diri bi qadaihi, dengan qadanya. Qada tetap wajib wajib qada. Au zakatin, ataukah yang kita tinggalkan, perintah Allah yang kita tinggalkan adalah zakat. Maka kita wajib fatahsibu jami'a malika wa ada di sinin min awali milkihi la min zamanil bulugh. Maka wajib engkau menghitung jumlah semua hartamu dan bilangan tahun semenjak engkau memilikinya, bukan semenjak engkau balik. Nyan yang beda antara lain. Monyo sembahyang wajib dihitung semenjak kita balik. Monyo puasa wajib dihitung semenjak kita balik. Tapi kalau zakat wajib dihitung semenjak kita memiliki barang. Bukan min zamanil bulugh, bukan semenjak kita balik. Karena fa inna zakata wajibatun fi malis sabi. Karena harta zakat tersebut tetap wajib walaupun pada harta anak-anak. Payah hitung semenjak kapan nah harta. Ladum anu mitkon kakaya karena harta. Berarti anu mitkon masa anu mitkon ka wajib boh jakut. Tapi hana soboh jakut dayan, hana boh jakut. Maka payah hitung kembali takdi qada zakat tersebut. Mahana berarti selalu katanya menteng dalam berdosa.
Ya. Au kafaratin, atau kafarat. Nah, karena ada kafarat-kafarat yang wajib, ya kan? Nah, kafarat-kafarat yang wajib. Misalnya orang berzihar dengan istrinya, wajib membayar kafarat. Orang menyalahi sumpahnya, wajib membayar kafarat. Nah, atau orang yang membatalkan puasa dengan berjima, wajib membayar kafarat. Maka apabila dia tidak membayar, itu perintah Allah. Maka dia berdosa. Wajib dia bayar, dia qadha kembali. Nah, au ghairiha, atau yang lain. Artinya perintah-perintah yang lain, artinya selain salat, selain puasa, selain zakat, selain kafarat. Wa minhul hajju. Termasuk daripada yang selain tadi adalah haji. Apabila haji wajib, tapi tidak kita lakukan, maka wajib kita lakukan. Apabila sudah kita lakukan, tapi ada rukun yang kita tinggalkan, maka wajib kita kembali melakukan. Nyonya hati-hati. Nah, yang kena jak wajib, anak kah? Menyona yang kena jak wajib, atau yang kali jak wajib roji. Apabila di saat Anda melakukan ibadah haji, ada rukun yang rusak, yang Anda tinggalkan, atau yang tidak benar Anda lakukan. Nyan haji ron hanasah. Haji yang hanasah wajib diqadha. Maka Anda wajib sekali lagi pergi haji. Yang menyona urung nenging ketun uronyan gejak wajib, tunyo gejak lam, nyan haji uronnya hanasah berarti nyan. Maka payah gejak lam. Apa menyokasah pupuk lam? Enggak? Hana perlu jali karena wajib haji si umudep si tiga. Berarti hanasah haji uronyan payah gejak lam. Wajib jangan kontunat. Apabila dia tidak pergi haji kembali, maka dia dihukum fasik. Artinya orang yang fasik. Dalam mazhab Syafi'i menyopasek ke wali nikah hanjut, ke saksi lebih lama hanjut. Yang kata pekat ulama, ya kan? Walaupun kalau ke haji kau nya sah orang rukun na tinggal, nya hanjut kau nya ke pernikahan dalam mazhab Syafi'i. Nah, karena dalam mazhab Syafi'i wali disyaratkan adil karena fasik kau nya hanjut. Walaupun nunggu haji dah kena, tapi nunggu haji sah. Nah, maka hati-hati. Baik sampai menyojak wajib tinggal rukun. Baik sampai rusak rukun. Tapi yang wajib ji rusak, nyan manteng mudah dibayar dengan dam. Wajib lo kameng ya kan? Thì kameng jut bayu tapi boleh peng deh. Nah, tapi yang rukun nyan berbahaya. Maka dari semua tadi yang sudah kita bahas, apabila kita meninggalkan perintah-perintah Allah Ta'ala tersebut, maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, fataqdi ma amkanaka minha. Maka qadalah apa yang memungkinkan engkau daripada apa yang kamu tinggalkan. Jadi qada baca-baca mana ji? Menyona ni tinggal. Bet ni preh le ke singo, andente udip tu le si singo. Qada baca-baca. Yang kedua, pembahagian dosa yang kedua wasani, dzunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala. Dosa yang berkaitan di antaramu dan di antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dosa dengan Allah. Kon dosa manusia, dosa dengan Allah. Contohnya kasyurbil khamri wa darbil mazamir wa aklir riba wa nahwi dzalik. Contohnya seperti minum khamar. Nah, minuman yang memabukkan atau apapun sejenisnya yang memabukkan. Itu berarti kita telah melakukan larangan. Jadi dosa kedua ini dicontohkan dengan mengerjakan larangan-larangan atau fi'lul mungkarat. Fi'lul manahat, mengerjakan apa yang dilarang, apa yang terlarang. Dosa yang kedua, yang kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya minum khamar, darbil mazamir, yaitu bermain alat musik. Mazamir jamak dari mizmar. Mizmar itu artinya alat musik tiup. Mizmar, alat musik tiup.
Teruling, bahasa seruling bahasanya. Ya mungkin jamun menyaur Aceh geukeun trune kali kan tiup kan. Macam-macam trompet, apapun alat musik tiup itu berdosa menurut Imam Ghazali ya. Berdosa darbil mazamir wa akli riba dan makan riba berdosa, bahkan harayu dosa makan riba. Dalam satu hadis disebutkan liriba salah satu wasabauna baban. Riba punya 73 pintu. Artinya dosa tingkatan dosanya ada 73 jenis dosanya. Adanaha pintu yang paling rendah atau dosa yang paling kecil dari makan riba tersebut kazawwaja rajulin ummaha, seperti seorang laki-laki mengawini ibunya. Hidrau ragam gemukawin dengan mak. Artinya berzina. Mengawini ibu, berzina dengan ibu kandung sendiri adalah zina yang paling besar dosanya. Maknanya Bu jemaah, dosa riba yang paling kecil sama dengan dosa zina yang paling besar. Tapi dalam kalangan masyarakatnya nenging nya urang menzina kan aib dah ya. Maleh, nya punya itu mung le urang kampung nya menzina hang je boleh kampung. Payah boh kampung, maleh dah. Tapi menyopat jauh riba, anda malah bangga lah. Padahal rakyat dosa pajak riba daripada muzina. Malah bangga lah urung pajak riba. Nah nih. Padahal pajak riba paling ubud lagi dosa zina yang paling raya. Dosanya. Maka seharusnya harus lebih kita malu makan riba, menghasilkan harta daripada yang haram. Itu yang harus membuat kita lebih malu. Wa nahwi dzalika dan seumpama demikian. Nah, contoh seumpama demikian disebutkan oleh Syekh Dahlan Al-Jampasi dalam kitabnya Sirajut Talibin, kanadri ila ghairi mahram, seperti kita melihat kepada yang bukan mahram. Artinya melihat kalau laki-laki wanita-wanita yang bukan mahram kita, yang halal kita kawini. Kalau ibu-ibu melihat kepada laki-laki yang bukan mahram ibu-ibu, yang halal dikawini. Maka untuk mengetahui dosanya harus tahu kita yang mana mahram. Baik mu mahram kita nyohana daduri. Nah, mahram ibu bapak bisa dikelompokkan dalam 5 jenis. 5 macam mahram katanya. Yang pertama mahram binasbiyah dengan sebab nasab, keturunan. Nah, yang kedua mahram dengan sebab menikah, dengan sebab tak menikah, nah mahram itulah ini yang pertama. Yang ketiga mahram dengan sebab mudhira, yaitu dengan sebab kita menyusui. Kadang pernah menyusui urang inang lain selain ibu tu, bisa bertambah mahram. Yang keempat mahram dengan sebab berlainan agama. Urang kafir mahram katanya. Nah, tapi mahramnya tidak berbeda. Apa yang haram? Yang terakhir mahram katanya adalah ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang mukmin, yaitu istri para istri Rasulullah. Ubena perumahan Nabi mandum mahram katanya. Mahram bukan dalam arti kata boleh melihat aurat, tapi mahram dalam arti haram menikah. Maka tidak pernah mungkin kita nyota demung sejarah bahwa setelah Rasulullah wafat ada istrinya yang menikah dengan orang lain. Hanali. Bahkan yang paling muda istri Nabi Aisyah waktu wafat Nabi hanali gemukawin ngan urang lain. Karena haram bagi orang-orang mukmin mengawini bekas istri Nabi, mantan istri Nabi. Nya lanjut. Yang mahram tanya. Jadi di antara mahramnya na yang mu'abbad, na yang gairu mu'abbad. Na yang tabi-tabi mahram. Selama jika contoh yang tabi-tabi mahram dengan nisab. Menyokotanya urinong, ma ada, masih itu. Anak inong tu, anak darah tu, cucu inong tu. Menyodron uragam, ayah, anak yasi, anak agam, cucu agam,
Nyan mahram dengan sebab nasab dan la ilaha illallah. Ana mungkin datunya tabakan tabur fikih. Nyan mahramnya selama. Tapi ada mahram yang tidak selamanya. Contohnya yaitu ipar katanya. Nyan selama kita masih dengan adiknya atau kakaknya, dengan adiknya masih kawin dengan adiknya atau dengan kakaknya, maka adik dan abang dari istri katanya ragam atau suami ibu-ibu, maka mahram selama. Mahram dalam arti kata tidak boleh dinikahi. Sulung lum kawin tirau rinang. Nyan saudara perempuan urinang nyan mahram itu. Mahram dalam arti kata tidak boleh dinikahi selama saya masih punya ikatan nikah dengan inang taknya. Tapi menyokalung cerai inang nyan, jelum kawin dengan kai. Nyokalung cerai inang nyan, jelum kawin dengan adik. Maka istilah katanya jamun ya cek wadra pulang balik. Pulang balik atau pulang tika. Istilah lagi nyan. Biasa temlingga yang tapi kon mucri biasa. Nyan contoh ji. Berarti melihat kepada selain mahram yang bukan mahram berdosa melihat kepada auratnya. Harus taubat berdosa. Kemudian contoh yang lain lagi waqu'udi fi masjid ma'al janabah. Duduk dalam masjid seperti ini beserta junub. Mujunub katanya. Duduk dalam masjid dalam keadaan mujunub. Padahal duduk dalam masjid dalam keadaan mujunub haram. Tapi taduk maka berdosa katanya dengan Allah Ta'ala nya. Kon dengan masjid dosa dengan Allah Ta'ala. Wa mas'ul mashaf bi ghairi wudu wala tayammum. Memegang mashaf Quran. Mashaf yang tempat tulis Quran. Tanpa ada wudu dan tanpa bertayamum juga berdosanya le kadang dosa urang. Dosa dengan Allah Ta'ala perlu ketaubat. Wa i'tiqadi bid'ah ghairi mukhrijah anil millah dan melakukan i'tikad bid'ah yang tapi tidak mengeluarkan kita dari agama. Tapi kalau sudah mengeluarkan dari agama, kaji ke kafir laju. Nyo i'tikad bid'ah yang tidak mengeluarkan kita dari agama. Dan juga seperti ilqa ilmal fil bahri, melemparkan harta dalam laut. Boh harta, dia boh laut harta. Yang kan dosa itu karena takdir. Allah nepegah wala tubaddirhu tabdira. Jangan engkau buang-buang harta tersebut kepada Allah kata boh harta itanya. Wa infaqihi fil maksiati dan menginfakkan harta pada perbuatan maksiat. Menyopakat pegot ben kadro ni judo dan tur. Yang kan infak harta bak maksiat nyopakat pegot masjid uman hana peng kalinya. Maksud keberah kuna pengcutnya masjid dan cet lain hana peng kalinya. Baik pegah na peng bacutnya tanuk pudang tenda tu tak pegot keyboard. Nyan laju rana. Infak harta pada maksiat itu dosa Anda kepada Allah. Maka wajib Anda taubat. Bagaimana bertaubat kalau dosa itu dengan Allah? Munyo dosa perbuatan meninggalkan perbuatan wajib qada. Jina dosa melakukan maksiat mungkarat, melakukan hal-hal yang mungkar yang dilarang. Bagaimana cara bertaubatnya? Fatandamu ala dzalika wa tuwattinu qalbuka ala tarkil audi ila mithliha abadan. Maka engkau sesali perbuatan demikian. Tandimu ala dzalika, sesali perbuatan demikian. Betulah tu kepuruh tapubut adranyan. Benar rasa telah lamati. Benar rasa menyesal dalam hati. Watuwattinu qalbaka dan tetapkanlah hatimu ala tarkil ud di atas meninggalkan kembali ila mithliha abadan kepada umpamanya selama-lamanya. Artinya lama itu benar keinginan untuk tidak melakukan perbuatan itulah lagi selama-lama. Baik nak rencananya tengok bubuk lam, nya lanjut. Atau untuk pajang-pajang bubuk lam lanjut.
Ya, berarti taubat daripada perbuatan dosa model yang kedua adalah dengan menyesal dan menetapkan dalam hati untuk tidak lagi pernah melakukan perbuatan dosa itu. Yang menyona yang jamun dosa-dosa lagi nya. Anak payah cerita pak kamu. Anak payah pegah-pegah li pak urung lain, baik pegah-pegah pak urung, dalam hati mentang muna lagi nya. Sambil memohon ampun kepada Allah, yaitu beristighfar. Kemudian menurut Syekh Ihsan, beliau menambahkan lagi dalam kitabnya Sirajut Talibin, "Tsumma ta'ti minal hasanat biqadri tilka sayyi'at." Kemudian setelah engkau menyesal, kata Syekh Ihsan, setelah engkau bercita-cita untuk tidak ingin kembali lagi melakukan dosa itu selama-lama, lakukanlah setelah itu perbuatan-perbuatan baik. Ta'ti minal hasanat, datangkan daripada kebaikan-kebaikan. Ubud God. Baik menyesal hanya urajih kerana peminum. Peminum minuman keras. Menyesal tidak lagi ya kenapa anda minum minuman keras dulu dengan menjanji hanulang li. Tapi but gak hante bubuk-bubuk. Tumayang detak mana irona. Nya hanati. Jadi menurut Syekh Ihsan harus dibarengi dengan melakukan perbuatan baik. Artinya meninggalkan perbuatan buruk muno oleh kita cerita muno dibarengi kemudian diganti dengan melakukan perbuatan baik. Kiban perbuatan baik biqadri tilka sayyi'ah sesuai dengan bro yang dapubuk roje. Ya. Musuh dapat juh riba roje dina serutuh juta baik ngon musuh kah 10 riba hati. Nya hang pampun dah. Sesuai dengan dosa harus dapat menutupi perbuatan dosa artinya. Ya, berarti kita harus menghitung seberapa dosa yang kita lakukan itu. Sehingga kita tahu seberapa besar sekarang perbuatan baik yang harus kita lakukan untuk menghilangkan atau menutupi dosa tersebut yang telah kita lakukan dulu. Payah hitung. Ditna kariba ada pajuh. Ya kan? Padik go nata pajuh nata jib kamar yang orang jib. Padik trip nata kalon-kalon aurat go milik danyo yang kon mahram tu. Yan payah hitung. Lagi menotip mayang payah dihitung dekat. Hitung tu. Bilang. Bang kata dudit, kata tu pubut. Nyodit na harus tak pubut. Do pahala, nak pahala ji mampu menutupi dosa yang kata pubut ulikut. Harus dihitung. Yan. Kenapa demikian? Watat selubu likulli maksiatin minha hasanah. Tunasibuha akhdan min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan selalu harus kita ikuti dengan perbuatan baik yang sesuai dengan ukuran maksiat tersebut, ya, karena kita memahami atau mengamalkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Pakon disyaratkan meno menyokal ke bubut maksiat oraje, nyino haru ganto dengan bubut daan yang sesuai. Pakon karena na hadis. Pugukeun oleh Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wattabi'is sayyi'atu hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk akan perbuatan baik, tamhuha niscaya perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Yang hadis Nabi berarti. Ketika pegah Rasulullah, apabila kita melakukan perbuatan buruk harus ikuti segera dengan perbuatan baik. Menurut Syekh pengarang kitab ini, perbuatan baik yang dimaksud yang sesuai, yang munasabah, yang sama besar dengan perbuatan buruk yang kita lakukan ulikut. Bena but buruk kata pubuk ulikut, bubenan raya ta pubut but God tamhuha. Maka perbuatan baik kita akan mampu menghapus perbuatan buruk. Nah, para jamaah, kita pasti tidak mungkin bersih wateban lahir dekon sampai jino bersih tapi pasti pernah melakukan. Apalagi mata haidatunya kan si karuh tanging. Nah,
Jangankan kamu yang muda-muda, ada urun drone yang duha-duha, mentang ti mengkeriling. Hai, sabi-sabi duha ada. Kata keriling, amang tuji, orang yang tidak halal katanya keriling, kata keriling nih. Kan dosa, nyan bet wana. Ubut laju, but god. Hantu ubut god, hantu dekalen. Kemudian dalam hadis yang lain, kemudian Allah juga mengatakan, bal min qaulihi ta'ala, bahkan ada firman Allah Ta'ala lagi. Innal hasanati yudhhibna sayyiat. Kata Allah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat melenyapkan, menghilangkan kejahatan. Dalilnya bukan cuma hadis, bahkan ayat. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, kata Allah, dapat menghilangkan perbuatan buruk. Baik ya tu ke hana gadoh. Maka kiban yang harus kita lakukan. Fatakaffir syarbal khamr bis sadaqati bisyarabil halal wa huwa atibun minhu. Maka, cara haji, kafaratkanlah dosa minum khamar dengan bersedekah minuman yang halal yang lebih baik daripadanya. Nyan cara. Kapalo tengku rojih roku na pernah i Medan. Jip tua. Ya kan? Atau na pernah ya kerja rojih udeh kuta jane leu thai buka tua ini daerah aja dengara. Na pernah lung jip tengkunya. Kiban cara ada taubat. Kiban cara ada pegadah dosanya. Kafaratkan. Hilangkan dosa tersebut dengan bersedekah minuman yang lebih baik daripada tuanya. Minuman yang lebih baik daripada tua. Yang lebih mahal darinya. Kopi 2.000. Kopi taring 2.000. Tua dah mahal saja yumnya itu dosa. Jadi berlebih god, berlebih mahal. Kata sadaki bisyurbis sukri, seperti bersedekah dengan minuman gula gebegah. Nya surah danyonya dah sedekah madu. Di sedekah madu kurang belo iuno sedekah ke urang. Belo susu sedekah ke urang. Baik sedekah ibu teh. Nyan contoh untuk menutupi menghapus dosa minum khamar yang lalu. Kemudian kalau kita berdosa, dosa danyo rupanya pernah tak dengar alat lawen. Sering lagi tanya, asai kana acara dangdut, sit tanya ilai ke TV. Kenan mana ibu-ibu? Acara pu ikut mencari bakatnya, kebetulan wajah ikut. Oh tak garang tanya, mendukung. Tanya ilai dengar. Pudep ju TV payah dah dengar. Thong lagu malamnya awak Aceh. Kan alat musik itu, mendengar alat musik berdosa mana kebekali mau mengkatali. Nyan kiban tabi kafarat. Supaya ampun dosa tanya dengan alat musiknya. Tukaffir sima al malahi bi sima'il Qur'an wa bi majalisi dzikri wal ilmi. Caranya kafaratnya adalah dengan mendengar Quran. Punya roji galak tahan dengar lagu, jina bersering dengar urang baca Quran. Wa bi majalisi dzikri, bersering tajak bak majlis zikir dan bak majlis ilmu. Nyo ikut but nyo ronyo tanya, nyo untuk kafarat dosa dulu tak ada dengar lagu jamun. Atau si buklam malu dah dengar tanya. Kagak ampun dengan nada duduk dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu ronyo. Nyan banjara dengar dengan. Olehnya kalau dosa kita makan riba, tukafir akli riba bis sadaqati bit ta'amil halal. Kafaratkanlah dosa makan riba dengan bersedekah makanan halal yang lebih besar daripada riba tersebut. Orojeh nak apa jauh riba ada yo, kahana ada oh deh ki banjara yo. Taubat ba Allah kalih menyesal de, hande ki banjara payah ikuti dengan bersedekah. Bertering bersedekah dengan makanan halal. Nyo nak thai bunga urusan kamu ju blobu. Nyo baik roh tengku, hana payah peng masjid. Jut peng lung. Nempegah ju padi draw urang lam masjid, ci bilung ti at nengku muhu, ya jo ju we. Nyopap ba lung peng. Ada pura-pura, tanyo hana da pegah nyan atra dosa ku jamun yan. Hana da pura-pura pitanyo. Hana perle pegah bagok ngai. Padahal nanti tu ya Allah bujuk ke kafarat dosa lung pajuh riba aja. Jamun, ya dakian. Supaya gepa ampun dosa pajuh riba jamun. Dan banyak lagi para jamaah, insyaallah pada pertemuan kali yang akan datang akan takupas saboh tu le katanya. Yaitu saboh jenis dosa tu yaitu dosa bainahu wa bainal khalqi.
antara kita dan di antara makhluk. Nah, uronyo sip dua boh dan insyaallah kata doa kiban cara getanyo membersihkan diri daripada dosa. Kita ulangi sebagai kesimpulan, dosa ada 3 jenis. Ya, ada dosa kita dengan Allah karena kita meninggalkan perintah, ada dosa kita dengan Allah karena melakukan larangannya, ada dosa kita nanti dengan makhluk. Kalau dosa kita dengan Allah meninggalkan perintah, maka kita wajib melakukan perintah tersebut atau disebut dengan mengqadha. Kalau dosa kita dengan Allah yaitu melakukan larangan, maka kita wajib sesali, tinggalkan, kemudian berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan ikuti dengan perbuatan baik yang banyak sekarang, sehingga perbuatan baik kita sekarang dapat menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Ini berdasarkan tadi ada ayat dan ada hadis yang menyebutkan demikian. Ya, mudah-mudahan jika manfaat pengajian kita nyoba uronyo lebih dan kurang luntuan laki maah tutup dengan kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa tafsir. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsinahu abada. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا رب صل عليه وسلم.